Jadi pasangan saya adalah seorang mualaf Kristen Batak. Waduh, iku tinggal nang Jawa. iya, iku padahal wong Aceh, ya kan? Terus pindah Kristen ngono. Iya. Bapaknya tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, pernah selingkuh. Apa sih? Tidak pernah bertanggung jawab, Iya. tidak pernah menafkahi, pernahnya cuma selingkuh bajingan. Pernah selingkuh. Lanjing lanang anjing. Sampai meninggalkan anaknya telu pisan. Di bapak iki mengandung iki apa paham kucing kampung nek gak salah. Eker-eker ditumpahi. Bertanggung jawab, bro. Tak tebak ya iki ya. Iki pasti KDRT. Kapan iki mari? Nanti tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo kan wis tuwek lho. Kator ya tuwek. Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firza Falaza. Dan saya Bian Brilianti. Terima kasih buat Ultras Buntu dimanapun berada, karena berkat kalian support kita selalu ada di top chart episode apa gitu, aku lupa. Tapi biasanya kita memang best Episode 50 lah pasti. Oh iya, nek Pasti pas 50. upload. Nek pas ke upload tuh 45. Yes, maybe. Maybe. Iya. Gak ono lho, FO yo. Iya, aja British ya awakmu. Iya, FOH. Kayak ngatur sound tuh nek nang konser-konser. front of house ya. Tolong nang iku briefingin arek iku. Iya. FOH. Terima kasih teman-teman. Kita hadir di episode hari Jumat, yaitu pendapat dan solusi. Ya. Kita akan membacakan seluruh DM dari Ultras Buntu. Betul. Tapi pasti kita pilih yo, gak seluruh yo. Yo. Ki kok maca DM tok, karena tanggepane. Dipocok hari ini. Ya. Iya benar. Karena ya begitulah. Gratis jalo akeh awakmu ya kan. Bersama saya Firza Falaza. Dan saya Brilianti, kenapa lagi? Emang apa lu wes? Wes cowok. Masa? Wes arah tak skip karena mungkin ini stres dari kehilangan Instagram ini. Iya paling ya. Sudah Pak, sudah Ya, tadi. siap kita. Mas Bian. Langsung aja kita. Jangan lupa kita harus berterima kasih dulu. Terima kasih Ya. sebelumnya untuk. Tapi nek terus-terusan terima kasih ya Mux Kreatif ini, seolah-olah Mux Kreatif ini vendor Exit. Iya kan? Padahal kan Iya. satu kesatuan. Satu kesatuan. Iya, matur nuwun rek ya arek Mux Kreatif. Ya, terbaik karena Iya. dia yang mengawal produksi ini. Iya. Dan ini juga baru nih dari Stark Industri. Tony Stark iki Mas. Weh, Sing Tony Stark. sing gawe hand apa? Iki jenenge? Ya ikulah pokoknya ya. Iki wis duit cuci uang gitu. Gasuk dienggokno. Emang investor is oke. Iya. Oke, boleh kita bacakan sekarang? Silakan Mas Bian. Oke. Mau berapa pertanyaan hari ini? 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Oke, kita mulai dari yang ringan-ringan. Ringan-ringan. Dene rek ambekan rek. DP-ne cilik katanya. Langsung Iya, gede. Cak. Tenor 50 tahun nih. Oke. Mari ya. kene mati. Mas, jenengku sensor ya. Mas, aku punya adik yang gampang banget. Ringan-ringan ya. Oke. Mas, aku punya adik yang gampang banget buat bohong. Bahkan untuk hal-hal kecil yang gak perlu bohong, seringkali dia bohong. Dia sering ketahuan bohong tapi gak pernah kapok. Kira-kira gimana caranya menyadarkan dia supaya dia berhenti berbohong? Bapak dan ibuku hampir nyerah menasihati dia. Waduh. Kebetulan kami dari keluarga yang dulunya pas-pasan, tapi alhamdulillah sekarang kami sangat berkecukupan. Mantap. Apakah ini ada hubungannya dengan itu, Mas? Apakah karena adik kami sudah jarang dimarahi? Dia membedakan bahwa lek aku iku masih melihat bapakku galak. Gitu. Lek adikku iku mari galak terus enggak. Gak sumpek soalnya bapak ya, ceklan duit. Wis ceklan duit. Nah biasanya kan delok rokok juara. Anak kok gak juara-juara.
Apa C? Apa C? Seringkali ketika ibu mau memberi pengawasan ketat tapi bapak malah memanjakan. Jadi iya. Ini juga bahaya teman-teman ya. Parenting sih nggak konsisten ibu Ya adalah yang namanya bad cops good cops. Bapak api, ibu nyeneni atau peran sebaliknya ya. Tapi kalau di sini sih inkonsistensi sih yang paling bahaya itu. Seperti contoh HP adik disita ibu karena tidak mau belajar tapi oleh bapak malah dipinjami HP. Iki kudu bad cop good cops ya teman-teman ya. Pernah dengar gak istilah itu? Kudu iki. Ngerti tau istilah bad cop? Tahu. Konsing bagian nyeneni kok dirangkul. Halus ya. Lagi gak boleh main HP terus disini. Iku kudu bad cop. Iya, iku dudu bad cop. Kukat iku. Iya. Nek aku nih ambe LC pas keras Lila Ya, sing ngerangkul. Tapi ngenteni aku selesai ngomong dulu. Betul. Denger sih, denger. Sini ikut mama. Nah, ngono. Ataupun pembagian perannya. iya, ketika Lila marah, aku sing menghaluskan, bukan membenarkan tingkahnya yang salah, tapi memvalidasi perasaannya. Kamu marah kah? Iki bedane mau iku salah. Kamu apa tapi kan iki sharing. Tujuan Ultras Buntu bercerita itu kadang bingung dengan hal seperti ini gak apa-apa. Gak usah izin takok gitu. Kadang ketika aku marah sama LG katakanlah tentang masalah apa ya yang terakhir ya, yang dia benar-benar nangis kalau setiap kalah lomba. Tak marahi, jangan, ayah tuh bangga kamu udah ikut, nggak usah juara. Lila sih kan, dengar LG, dengar. Dah sini sama mama di kamar dipeluk, sabar ya nak. Ya udah, dengar kan omongannya ayah tuh. Tetap ada instrumen yang pertama, tapi dengan cara yang berbeda. Sehingga ketika mungkin dibentak gak melbu, dialusi melbu. Atau mungkin sebaliknya, dialusi gak melbu, dibentak melbu. Nah itu peran bad cop good cop, tapi tetap ada koridor visi misi yang sama. Bukan kalah HP-an. Bapak kamu tuh jangan nakal. Nah betis ya. Tuku HP. Iya Cuk, itu kudu pembagian polisi baik dan polisi jahat, ya kan. Iku inkonsistensi malahan. Iya. Inkonsistensi itu ini agak mikir dulu ya. Kan pertanyaannya soal adikku seneng bohong. Tapi ngomongin parenting ini, salah satunya inkonsistensi itu kayak gitu tadi. Atau kamu bikin aturan nih, gak boleh makan mie, gak boleh makan Indomie. Benar. Lah begitu. Jadi kan minggir dulu. Kameramen bingung ngetut. Cak oleh bengok kalat kelamin perempuan dalam bahasa Jawa. Kenapa secara kon minggir? Enggak. Wah, kon iku maksudnya topik. Kon siswi sing inkonsisten. Sorry. Akhirnya siswi aku bujuan. Cak Astagfirullahaladzim. Untung harus diajari syahadat sampai arah-arah. Bingung kabeh. Kamera selalu bingung kabeh. Mas Firza ngadeg. Tak kira kon kate golek HP tiba apa golek ombe. Minggir temenan anjing, ancen wong gendeng lek di-endorse yo ngene iki, Cuk. Pantes ilang iki ne. Wong gendeng lek dititipi dhuwit yo ngene iki, Cuk. Iya. Jadi gendeng. Terus ya pertanyaannya tadi itu adalah soal adikku seneng bohong Mas. Nah itu yang kita minggirkan dulu. Oke. Duduk sampean sing minggir Cak. Aku kok yo merasa sakit mau adik ide ya. Goblok banget aku, sorry. Tembi. Mineng nek. Anjir. Nah itu sih. Jadi inkonsistensi itu bentuknya macam-macam sih. Salah satunya kayak gitu. Dan parenting sih gak kompak itu ya bisa jadi menyebabkan anak-anak yang seperti ini. Mas Firza dulu, kita menjawab. Kenapa kok arek? Aku gak ngerti. Kon iki adikmu iki umur piro, Ceh? Oke lah, kita anggap sebagai remaja ya, remaja antara 17 sampai 20-an gitu kali ya. Ya, Mas. Iki kembali ke obrolan ya. Tingkat kebohongan ini seberapa menurutku ya. Iki kita langsung ke alasan bohongan apa sing mau dhisik inkonsisten? Bebas. Inkonsisten ya wis salah lah ya. harus tetap konsisten. Bisa jadi itu berpengaruh. Iya, bisa jadi sangat berpengaruh sehingga adikmu cukup
mudah untuk memanipulasi sebuah kebenaran karena memang selalu ada jalan keluar untuk setiap hidupnya. Iya. Setiap peraturan dia selalu punya jalan keluar, punya privilege untuk tidak mengikuti aturan tersebut yang dimana biasanya tendensinya larangan, Yes. gitu kan. Yes. Dia menghalalkan segala macam cara yang secara aturan nggak boleh tapi akhirnya diterabas. Kenapa? Karena dia merasa punya perlindungan. Iki ngomongno apa sih? Wakil presiden itu. Makanya aku kira ibu apa anjing. Bukan adik yang itu bangsat. Tempe aja nih. Enggak guyon enggak intermezzo. Oke. Nah, ya itu ya. Jadi memang yang inkonsisten dalam mendidik anak ketika mengatakan tidak dan iya itu benar harus sama-sama dijaga. Kadang ketika aku tidak sesuai dengan kemauan Lila saat memarahi Elsie, aku gak langsung motong di depan gitu. Aku nunggu mereka selesai aja baru aku marahin Lila kayak ngingetin kayak ya nggak seharusnya juga loh kalau kamu seperti itu gitu loh. Paham gak sih? Nggak di depan anaknya. Jadi anak nih bingung. Iki ngomong nanti nih gitu. Bener. Akhirnya ketika bingung dia melihat ternyata sebuah kebenaran tuh nggak ada. Sebuah kebenaran tuh diciptakan. Ya siapa yang bener nih jadinya nih? Yang bener kayak apa nih? Kayak gimana? Itu ya. Jadi mungkin pola didik dari orang tua sangat berpengaruh terhadap kejujuran seorang anak ya. Gitu. Terus nih masalahnya suka bohong. Masalahnya ada dua Bi. Antara dia memang pinter tapi licik atau emang benar-benar goblok. Yang mana adiknya? Nah kebohongan itu ada dua. Setelah tak teliti ya. Setelah diteliti. Teliti sampai nopal aku. Kebetulan objeknya teman dekat kita ya. Goblok. Goblok pol. Wih cu, bene piro iku? Pakai goblok. Iki mesti bengok-bengok nopal nek ngomong ambek areku. Tapi memang dia tidak budak. Tapi krewul. Oro aku asu. Ya ro lah, biasa tak kayak guyonan. Asik. Itu goblok banget. Jadi kadang dia berbohong terhadap Iya sih goblok sih. hal-hal yang apa ya? Yang kebenaran cuma di kepalanya dia. Misale sering kayak pernah tak kongkon tuku kopi. Telu loro aku situk dek. Sing situk pecah. Pecah. Iya. Ketika tak tanya, dia ngomongnya adalah iya iki salahe baristae. Ngepresnya gak rapet, gak sampai panas sehingga buka. Aku ngeyel dong, kan kayak fakta ngono, aku ngeyel karena kan aku logikanya apa nih gitu. Kayak menakno iki lampu nyolder tuh aku logikanya dhisik ya apa nih. Sistem kerjanya iki gimana? Ketika salah ben aku mengerti. Intinya mek ngene kan gitu. Oh, nek ngepresnya kurang, berarti kan sing salah salahnya barista bisa jadi kita minta lagi boleh. Karena kesalahan kerjamu SOP ini sih mbok langgar gitu. Enggak usah wis Mas. Enggak kudu diminta iki goblok kon rene gelasnya untuk aku tahu kebukae sepiro. Ternyata suwe. Ternyata kini. Tengah suwe tengah. Kudu atas kini. Tengah. Iki pun aku sih percaya dek, berarti barista ngepres ya alat ono ladinge ngene, Cuk. Di press pinggirnya cuma kejojol lading ngono. Mungkin kukune dawa kayak wong Jawa-Jawa zaman biyen iku lho. Bapak-bapak komplek kan biasanya melihara kuku ngono kan. Benar, iya bisa. Kejojol ngene paling. Mungkin itu. Nah, kalau itu sih menurutku susah diedukasi ya. Tapi kalau misalnya tingkat kebohongannya sing bener-bener sangat mudah untuk dipercaya, dia mengerti sebuah kebenaran dan dipleset nol banu, wah itu manipulasi yang sangat parah. Sama-sama manipulasi menurutku ya. Sama-sama manipulasi cuma kadar jenius nih si manipulator ini gitu. Tapi sing pertama iku, faktor yang pertama sing mbok critakno mau, kebohongannya itu muncul karena dia tidak ingin mendapatkan atau berhadapan sama konsekuensi. Ya kan? Tapi kalau manipulasi itu piye carane menskenariokan sesuatu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya itu perbedaan nih. Nah, lek si ya si arek goblok iki misalnya budak mau dia melakukan kesalahan
tapi tidak mau berhadapan sama konsekuensinya. Benar. Sehingga dia ditutupi tuh sama kebohongan. Kegoblokannya. Nah, kebetulan ono pakare kan sering ngapusi wong pisan. Kok ketemu pakar sih? Iya. Kok ketemu pakar? Cok aku bolak-balik iki. Kayak gini, ya kan? Nah, akhirnya awakmu ngerti cara berpikirnya orang itu karena kamu pernah ada di sana. Iya, gitu. Dan nah ini kita fokus nangkin ya. Iya, Aku ngomongnya kebohongan iki. cerita Ya. tapi lucu banget. Adikmu masuk di mana dulu nih? Ya, masuk Gitu. bagian yang mana? Apakah dia takut konsekuensi atau dia menggunakan kebohongannya untuk sebuah keinginannya? Sepertinya kalau menurutku berawal dari data yang kita dapat sesingkat itu, koyoknya lebih cenderung ke kedua tuh. Manipulasi. Dia berbohong untuk mendapatkan keinginannya. Nah, kembali lagi tugasmu sebagai kakak adalah bisa nggak mengentas lingkungannya adikmu tidak terlalu tercampur dengan lingkungannya orang tuamu, karena mereka sendiri mungkin lagi istirahat, lagi fasenya gak tegang maneh karena dulu kamu bilang pas-pasan, sekarang berkecukupan. Daya juang mereka tuh wes lagi kendor nih gitu. Dan ini memang kalau kita perang, kondisi yang paling gampang diserang itu bukan saat kalah, bahkan kon kalah kon bisa diampuni. Tapi ketika berperang, setelah kamu menang, itu adalah cara paling gampang kamu ketusuk. Oke. Karena kamu meyakini sebuah kemenangan, gitu loh. Iya. Nah, ini yang terjadi gitu. Solusinya gimana Mas ya? Coba ngobrol sama adikmu. Karena akan susah Mas. Pernah aku ngobrol dan akhirnya mentah dan kamu. Iya, karena adikmu terdidik dengan cara seperti itu di seluruh usianya, sedangkan kamu datang mengetahui kebenaran di saat adikmu usia berapa. Perangnya di situ. Dan menurutku nek kon sayang adikmu kok harus dibenerin deh, karena itu bukan hal yang oke juga gitu. Iya. Nah, menambahkan dari Mas Firza, anakmu tahu bohong gak? Iya. Pernah Kan pasti. Anakku umur 2 tahun juga bohong gitu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Anakku itu gak boleh makan manis-manis sebelum makan gitu. Jadi gak boleh makan manis-manis sebelum makan, karena kalau dia makan manis dulu dia gak mau makan, makan siang, makan pagi, makan siang, makan pagi, makan malam. Tapi anakku itu bisa memetakan. Ini ngomongin sama-sama anak ya. Adikmu adalah anak orang tuamu, iki anak anakku. Tapi dia bisa memetakan antara biung iku neneknya, apakah atau bapak atau ibu sing isok dibujuki sing ndi. Iya. Ngono. Aku mau dong coklat, nanti biungnya tanya, "Kamu udah makan?" Dia jawab, "Sudah." Oh, biungnya gak bakal ngejar iki. Itu pasti akan dikei itu. Oh ya udah, kalau udah boleh. Karena kita kompak tuh aturan satu parenting itu apa. Nah, menurutku ada yang berhubungan antara kon ambek adikmu. Awakmu diajari soal self control atau mengendalikan diri. Mengendalikan diri kok mengendalikan nafsu, keinginan, impuls, keinginan sesaat. Adikmu gak diajari. Menurutku dari data yang singkat ini akarnya nang kene, Iya. Akarnya nang kene karena ada hubungannya orang yang tidak bisa mengendalikan dan bisa mengendalikan terhadap kebohongan. Orang yang gak bisa mengendalikan dirinya, maka dia akan berpikir bagaimana caranya keinginannya tercapai. Even iku kudu berbohong. Iya. Gitu. Apakah itu harus berbohong? Aku pengen HP-an. Aku pengen gak sinau, aku pengen apapun ya, aku pengen main keluar, hal-hal yang biasanya menyenangkan, konteks keluarga kayak gini. Maka apa sih bisa dilakukan? Ya maka melatih self control anak ini di sisi kedisiplinan hidup di rumahnya. Dia harus mendapatkan peran, entah iku cuci mobil, entah iku cuci Bersihkan kamar ya. Iya, membersihkan kamar, membersihkan piringnya. Dia harus berkontribusi di rumah itu apa secara disiplin, terus apapun yang ditugaskan oleh sekolah dia lakukan itu untuk melatih self control, untuk melatih kedisiplinan, kesadaran dirinya. Akarnya di sana menurutku. Karena orang yang nggak bisa melakukan itu
kemungkinan besar adalah dia berpikir piye carane melanggengkan atau mencapai tujuanku, even tujuanku itu tidak direstui sama aturan-aturan yang ada. Benar. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Mas Firza tadi, bedanya antara kon ambek adikmu adalah kon dapat parenting galak ya besmu gitu kan. Besmu sih konsisten sih fokus nang uripe. Mungkin galak iku juga karena kemiskinan gitu. Iya, kekurangan. Karena kekurangan artinya cok kalau sing congor gitu. Rokokku ae chief, aku gak tadi chief. Gitu misalnya tuh. Bener. Iya kan? Bener. Ya, jadi menurutku yang harus ditegakkan adalah aturan-aturan di keluarga, kedisiplinan, terus pembagian peran di keluarga, karena adikmu mungkin punya dorongan-dorongan yang bertabrakan sama aturan-aturan di rumah gitu. Ya memang butuh ketegasan dari orang tuanya. Karena kadang-kadang aku dewe Pak ya. Ono lho rasa kasihan. Karena dikatain negesi anakku sebagai lanang, mana anak wedok Pak. Kan ono tuh rasa kasihan tuh sak norek. Karena wedok tegasku dalam bahasa. Kak sing sikap sampean. Beda mungkin ya. Respon emosi anak lanang ambek wedok kan beda kan. Yeah. Anak wedok dibentak ae iso bener-bener masuk langsung nang atine, tapi nek anak lanang kan iso gak ngreken, malah dulinan playon kan. Nah, aku sih secepat mungkin tak tarik, tidak melepaskan pandangan mata kita berdua baru ngomong. Wis pasti mlebu tuh. Gitu. Nah, mungkin itu yang berbeda ya. Iya. Oke, gitu ya Mas ya. Sing cerita mau. Kenapa kamu tidak perlu memerangi sebuah kebohongan, karena orang bohong nembok press. Oke, maksudnya Mas Firza barusan ini adalah kon gak usah panik berhadapan ambek wong sing bujukan. Iya. Karena itu adalah perjalanan juga. Benar. Gitu. Karena kalau kamu terlalu saklek untuk nekuk iku, kon ketok goblok. Ya goblok jadi dua, Cuk. Misalnya apa misalnya? Aku tuh pernah tuh si koncoku mau obat rumput. Iku disemprot nang rumput kan. Setelah itu digojaki. Oke. Selesai. Terus mari tak gojaki, tak isi air setengah. Tak gojaki maneh, berarti gojaki ini 2 kali. Tak semprot nang ndeke, Mas ngawur ono obat Mas, perih banget iki ngono. Drama lah. Kon robot tak lakoni, perih tae kan iki wis bersih. Perih Mas, kan ono obat rumpute. Motoku tak buka, tak semprot. Endi aku gak perih. Podo iya cairane gitu. Didelok teko CCTV, kaya aku sing goblok. Karena gak ana audio e. Merah-merah aku buka motor nyemprot motoku dhewe. Padahal lagi nyeneni wong. Iya, gitu tadi. Enggak sih, at the first place di titik pertama kon lapo nyemprot arek iku, Cuk. Iku sing masalah iku, Cuk. Iya sih. Berarti wong gendeng goblok goblok. Emang aku berarti yang salah. Anjing. Mbok marah-marah pengen iseng ae. Anjing. Tapi sing dibahas iki ne sapa arek iku. Cok pengen nyebut jenenge aku. Suwen. Ayo. Oke, tak lanjutkan Mas ya. 1 pertanyaan, 2 pertanyaan? 1 kayaknya. Satu. Oke, iki pertanyaan sing rada dawa ya. Oke, siap Mas Fir. Iki rada abot lho iki. Iki paling setengah jam bikin bahas juga Dewi. Oke, tak bahas ya. Jadi teman-teman, ini ada cerita dari seseorang yang ya tidak mau disebutkan namanya, tapi dia menceritakan tentang pasangan nih Pak. Jadi pasangannya ini punya beberapa problem di dalam kehidupannya, dan sebenarnya dia berharap bisa diceritakan atau diundang di podcast Exit, cuman karena waktu kita yang terbatas kita nggak bisa, jadi kita bacain di sini. Oke. Ya, sapaan selamat sore Mas Bian, Mas Firza. Mungkin sebelumnya saya sudah bercerita sedikit bla bla bla. Jadi dia bercerita tentang pasangannya. Jadi pasangan saya adalah seorang mualaf Kristen Batak.
Iku wis masalah besar sih iku. Ketak. Kristen Batak. Iya, Kristen Batak, ketak. Disingkat ketak ya. Gini teman-teman, Kristen Batak terus mualaf. Waduh. Waduh iku. Tinggal nang Jawa. Iya, iku padha ae wong Aceh ya kan. Terus pindah Kristen ngono. Iya. Ngerti gak sih Mas? Paham. Dia adalah kawan SMP saya yang sudah 10 tahun kemudian baru bertemu. Umurnya 25, saya agak kaget mendengar ceritanya. Jadi dia anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakaknya perempuan dan laki-laki, dan dari kecil sudah broken home tapi tidak bercerai. Sorry to say, memang banyak kasus seperti ini. Karena kedua orang tuanya percaya bahwa apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Weh. Bapaknya tidak bertanggung jawab. Bapaknya tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi. Aku kok ya Allah, masalah gini mana? Cek masalah gini. Buka soto ceker sih kok. Kayak Ambek sate. Ngasu. Oke. anake nasi goreng kambing. Oke. Bapaknya tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, pernah selingkuh. Iki sopo sing ketik iki sopo sih? Tidak pernah bertanggung jawab, Iya. tidak pernah menafkahi, pernah cuma selingkuh bajingan. Pernah selingkuh. Lanjing lanang anjing. Sampai meninggalkan anaknya telu pisan. Jadi ditengi gak dibandani. Ya kan? Selingkuh pisan. Wah, iki sisi buruk dari patriarki. Dewa enggak dong, si bapak iki mengandung iki apa paham kucing kampung nek gak salah. Eker-eker ditumpai. Bertanggung jawab. Tak tebak ya iki ya. Iki pasti KDRT. Mamanya menjadi sosok ibu sekaligus ayah bagi 3 orang anaknya. Bekerja keras memenuhi kebutuhan, situasi di rumah kacau, sampai akhirnya pasangan saya sekolah hanya sampai SMP dan lanjut ke paket C. Pelampiasannya seringkali di luar rumah bersama kawan-kawan karena di rumah terasa kacau. Dan dia memilih mualaf di usia 20 tahun, ditampung oleh keluarga teman-temannya. Untung teman-temannya baik dan mendukung. Namun setelah mualaf coba untuk pulang ke rumah karena ibunya menyuruh pulang ke rumah. Tetapi pada waktu dia di rumah itu didiskriminasi oleh kakak-kakaknya juga. Terjerumus narkoba sampai umur 23 tahun sejak SMP. Namun di umur ke-23 masuk ke bui, lalu 2 orang tuanya juga tidak peduli. Bahkan yang nebus atau bantu dia keluar itu teman-teman dan orang tua teman-temannya. Dia orang lain lah gitu. Orang tuanya hanya menyumbang 1 juta. Namun di kondisi itu mamanya itu masih nyuruh dia untuk pulang. Nah ketika pulang pun sebelum dan setelah dari penjara itu sama aja perlakuannya. Bedanya adalah kamu dulu didiskriminasi oleh karena mualaf tok ono misalnya. Saiki wis mualaf narkoba. Mantan narapidana bisa. Mantan narapidana itu apa jenenge? Residivis itu nek wis lebih dari 2 kali. Oh iya dah. Nek sekali mantan napi ngono tok. Oh, nek gak salah. Oke. Iya kan? Oh iku lho ngerti. Reserse iki. Ngawur ae. Gondrong soalnya kan. Biasane nekuk-nekuk tangan ning mburi. Tasi sini kabel tis tok iku. Oke. Namun mamanya selalu menyuruh oke. Nah, intinya kakak-kakaknya sangat diskriminatif, tapi memang sumbut sih kakak-kakaknya sukses dalam berkarir. Oke. Nah, karena terbawa masalah keluarga seperti ini, si pasangannya ini juga menjadi pemikir dan berpikir bahwa dia tidak berharga. Terkena mental sedari kecil, rusak, berantakan, dia pun tidak mau seperti ini. Tidak bisa memilih untuk dilahirkan di keluarga seperti apa. Mohon sekiranya solusi dari Mas Firza dan Mas Bian untuk dibacakan. Sebagai ultras buntu karena pasangan saya hanya mampu percaya dan cerita kepada saya. Saya juga sangat kasihan melihat perjalanan hidup yang tidak mudah
Sebagai seorang mualaf, banyak sekali ujian yang selalu datang dalam hidupnya. Sebagai seorang mualaf banyak banget ujian kayak. Enggak mesti. Iya. Enggak gini loh. Ini enggak tentang mualaf toh ya maksudku. Pindah agama itu nambah ujian loh, Pak. Iya bener. Mau kamu masuk Islam, Mau keluar. pasti, Pak. Ya kan? Di Indonesia sih, lek neng luar negeri gak ngurus, Pak. Apa yang ada isi kepalamu itu gak diurus, Pak. Sing diurus adalah apa yang keluar dari mulutmu. Tapi lek di Indonesia dua-duanya Iya benar. Oke, gitu Mas. Waduh. Peregangan dulu, kita petakan masalahnya di mana. Menurut Mas Firza baru kita tembakin satu-satu, teng. Gitu. Menurutmu Mas Firza, apakah ini dari keluarga yang broken, ya kan? Dari keluarga yang broken tapi kakak-kakaknya sukses tuh. Gitu. Sangat jahat rasanya kalau kegagalan anak yang terakhir itu harus dibandingkan dengan kesuksesan. Yeah. Karena apa yang sedang terjadi itu sangat berbeda dan garis finishnya cukup nggak fair kalau hanya di tujuan karir. Betul. Bisa jadi anak pertama kehancuran rumah tangga ibunya tidak begitu terlihat karena si awal-awal gitu. Ini gambarannya ini. Oh, iya Mak. Siap. Benar. Siapa tahu anak kedua lahir ternyata rodok lumayan parah tuh. Anak ketiga lahir udah kacau balau, tinggal puing-puing tok gitu. Atau gini, anak pertama lahir, delok dua orang yang bertengkar. Iya. Ya kan? Anak kedua lahir, ada dua orang yang bertengkar dan satu orang yang ngomel-ngomel. Benar. KKE dapat emosi negatif tuh. Anak ketiga lahir nih. Iya. Delok kedua orang bertengkar, mulih ngombe, mendem ngeprok meja atik botol koco, tar ngono kan. Tukaran mbek mas-mase. Delok mas-mase diantemi duar-duar. Tekanan mentalnya berbeda. Iya, gitu. Jadi ya menurutku memang kondisi berat yang lagi dialami ini gitu. Jadi ya cukup bijaksana kalau misalnya Ultras Buntu satu ini berarti ini yang perempuan. Perempuan yang tanya. Mbak-mbak ini termasuk cukup bijaksana untuk menanyakan ke sini sehingga mengerti dulu kondisi ini. Nah, dari aku juga gitu Mbak. Jadi apa yang dialami suamimu itu tidak secarut marut itu terhadap kakak-kakaknya, iya, karena memang mungkin kehadirannya di momen yang sudah seancur-ancurnya sehingga damage-nya ke mental cukup kuat gitu loh. Terus masalah apalagi ya, jadi ya cara karir ya nggak bisa dibandingkan dan akan sangat jahat kalau dibandingkan. Dia akan punya jalan sendiri karena orang yang berjalan dari kehancuran itu benar-benar sangat berhati-hati, sangat takut kerobohan maneh, takut apa gitu. Sedangkan nek sing sik retak-retak tuh sik gampang bisa didelok iki ape lugur tuh gitu kan. Nah, itu yang kondisi yang kalau mau dipetakan ya gitu. Terus masalah apa maneh berarti? Nah, itu kan mungkin kondisi dari terus akhirnya dia memilih mualaf. Terus malas ke rumah, kumpul arek-arek, terjerumus narkoba. Itu kan apa ya? Satu tenunan masalah ngono loh. Iya. Biasanya juga yang template ya. Iya, anak template ya, anak kayak package sama paketnya gitu loh. Karena sebagai mantan pengguna narkoba, buset. Ya siap, Pak. Siap. Ya. Aku ngerti, aku sangat memahami dan mengerti kondisi atau tempat murah tapi barangnya apik. Iya Bang ngomongnya. Anjing. Terutama sabu-sabu ya. Ambek mata nih ini bisa. Cekek kan. Aku sangat mengerti di lingkungan narkoba itu sebenarnya bukan karena narkobanya yang membuat ketagihan, entah substan ganja, atau donor, bukan. Justru yang sangat berbahaya dari lingkungan narkoba itu adalah sebuah penerimaannya. Itu sih yang membuat aku berpikir kenapa aku cukup susah untuk keluar. Mind blowing bro. Anjing. Bagaimana saat di rumah kondisinya hancur, berantakan dan segala macam.
kamu selalu dijudge gagal, kamu selalu dianaktirikan dan segala macam. Ketika di mata bandar, kamu tuh temennya gitu. Iya. Semua sama di mata bandar ya. Iya, kamu temennya. Iya. Tapi orang itu nggak tahu bahwa itu yang dia butuhkan. Iya. Gitu kan, anjing aku disayang nih. Iya, di Gitu. sini aku gagal pun ya wis lah ngapain sih. Iko lo lebih parah. Nah, Ya gitu tuh. Allah. Penerimaan itu wis nang kene kumpul kene gitu. Pendekatan psikologi. Iya, pendekatan psikologi itu yang cukup menyedot emosional seseorang yang lagi kacau. Makanya pasti template ketika orang tua hancur, pasti ngumpulnya ke narkoba. Dan terlebih di lingkungan narkoba, kamu bisa menemukan orang-orang yang senasib juga. Iya. Kayak katakanlah gini lah, kon duwe luka usus buntu nang wetengmu. Moro-moro aku buka kelambi, ganti kelambi lah. Ana bekas usus buntu juga. Terjadi obrolan enggak? Terjadi ikatan kan kok. Duh kan Usus buntu. iya podo. Endi ndelok? Iya, iki. Oh iya ya. Ngono. Iya, aku bener rasane ngene kan. Iya. Nah, itu tuh apa ya? Rasa nasib sepenanggungan itu sangat cukup kuat juga, ditambah dengan penerimaan yang sebegitu besarnya sehingga pasti orang yang hancur merasa nggak berharga jatuhnya pasti ke narkoba. Gitu. Justru bukan karena substan narkobanya. Tanya pada teman-teman musing pengguna sabu terutama ya, ketika dia lagi kenceng pasti ada beberapa menit dia tuh memikirkan kapan ya aku leren gitu. Kapan ya? Denny pernah cerita gitu juga. Nah kan, ya, Denny pernah, aku juga pernah ngalamin. Mungkin Opik pernah ngalamin juga, ada di fase kapan ya aku enak cok nembak wong lho. Oh iya. nembak tuh enaknya apa nek menika? Enggak sih bagian narkoba nembak. Kan pernah kan. Cuk. Coba jujur kita juga bosen kok saat tiap hari tetap kenceng, tiap hari terus-terusan make, itu juga capek. Ada momen cuman lingkungan penerimaan yang cukup besar dari teman-teman yang sama-sama dianaktirikan oleh dunia ini benar-benar kuat untuk meminta kembali gitu kerinduan kita. Saat pertama kali aku menerima gaji UMR yang dimana itu lumayan, saat aku pertama kali juga meninggalkan lingkungan narkobaku, secara finansial aman tapi secara hati kosong, Mbak. Akhirnya duit agak tuku selebor, modif. Gak penting, Cuk. Kayak topi kan. Skok tabung. Selebor kok kayak topi kon niku ya opo, Cuk. Dasi dong. Kan aku kerja nang perusahaan. Tuku selebor akhirnya tuku hal-hal yang gak penting karena prioritasku, hatiku benar-benar kosong. Tidak ada orang yang menerima dan menemani aku. Bayangno ngene deh. Kon koncoan. Awake kanca-kancamu saiki. Ono momen tidak bisa dipaksakan untuk kalian gak iso ketemu kan. Misalnya kon lagi kesepian, kancan ono aku rek gak iso, aku meneh kudu kerja. Bojoku ngamuk. Kon akan iya sih, kon akan memahami. Tapi nang lingkungan narkoba, kabeh pecundang kon ngomong jam piro ae dikancani, Cuk. Meskipun gak ada barang. Iya, meskipun gak ada barang. Ya pada nganggure. Iya kan? Iya. Lewung aku ono bensin tok gak ono duit. Muter-muter ya wis sudah. Hancur. Gitu. Pendampingan itu yang cukup luar biasa di dunia narkoba, sehingga makanya orang sing kacau pasti template-nya jatuh ke narkoba. Dan itu perlu dipahami, Mbak. Gitu. Makanya nek sudah ada posisimu sekarang dan DE masih sesekali ke narkoba, berarti ada penerimaanmu yang kurang atau pengejasanmu yang terlalu tajam nih Wis bagi lepas dia. ya DE. Nek wis lepas berarti memang kondisi kekosongan atau kekacauan itu tadi benar-benar mbok handle sehingga dia tidak membutuhkan lagi lingkungan narkotika. Atau dari anaknya sendiri udah capek karena kan wis sempat dipenjara dan lain-lain gitu. Jadi ya itu tadi gambaran sedikit kenapa orang kacau mesti nyemplungnya ke narkoba. Gitu. Siapa maneh nih bersih gawe? Ya bagaimana dia apakah solusi hidupnya itu hanya pergi dari rumah aja gitu. Iya sih. Untuk memperbaiki hidupnya itu. Sumber energi buruknya soal dari rumah juga gitu. Dari orang tua nih, terus dari emasnya yang tidak mengerti dia startnya di mana, posisinya adiknya di mana nih. Tahu-tahu disikat gitu. Kayak ya memang
memang sudah dipaksa untuk dewasa, dipaksa untuk menikah, dipaksa untuk bertanggung jawab dengan orang lain, dipaksa untuk berpisah dengan keluarga inti, sehingga dia bisa memulai hidup baru yang lebih sehat gitu loh, menurut aku ya. Kayak gitu, Mbak. Dan beruntungnya ketemu sampean ya, dia sudah capek nakal gitu loh. Orang baik itu sebaik-baiknya orang baik itu bagusnya dia adalah mantan penjahat. Sebaik-baiknya orang baik paling baik adalah dia yang mantan penjahat. Oke. Karena orang yang sangat baik masih berpeluang menjadi orang jahat. Karena dia belum pernah. Gitu. Menurutku. Tapi ya terserah kan. Kenapa Rocky gerungin ya kira asu. Dari sampean. Iya. Aku ingat Mas barusan soal pendampingan teman-teman yang narkoba untuk masuk ke dalam sebuah kelompok. Jadi narkoba itu pendekatannya adalah pendekatan komunal, pendekatan komunitas. Ada nggak orang yang beli sendiri pakai sendiri? Jarang banget. Pengguna awal jarang. Oke, biasanya akhirnya mereka berkomunitas atau bergerombol. Itulah kenapa mereka juga akhirnya gampang diciduk, digawe. Para pengguna narkoba jika tahu melihat satu tanda-tanda, misalnya kan pengguna mandiri, pasti sendiri kan pengguna mandiri. Terus kan ngobrol sampai novel, ya kan, pada pengguna mandiri nih. Akhirnya terjalin nggak obrolan itu? Terjalin kan? Terjalin. Akhirnya gawe jadi bareng. Kelompok, iya. Gawe bareng ya. Nah, sebenarnya untuk melepaskan dia dari masalah itu juga dia butuh hubungan yang real dan signifikan. Cara kerjanya hampir sama seperti bagaimana komunitas negatif itu bekerja, maka komunitas positif itu juga bekerja dengan cara yang sama. Seseorang sing melok pengajian, iku ono sing berangkat karena terdorong, ono sing berangkat karena diajak, bener gak? Benar. Lebih banyak mana? Lebih banyak diajak. Lebih banyak diajak. Aku melok Cak Nun ya, Mas Mayahan, iku diajak bro. Cerita, nah melok diajak akhirnya teko. Nah sama, orang yang signifikan di hidupnya dia itu ya, kalau dari sini yang dari mengutip kata-katamu, dia hanya percaya sama kamu ya, maka kamu yang harus atau bisa membuat dia hidupnya menjadi lebih baik. Aku berharap Mbak kamu punya keteguhan hati, stamina emosi yang panjang untuk berhadapan dengan orang yang emosinya gak stabil. Mungkin kehidupannya penuh dengan kekacauan. Ini butuh seorang pendamping atau lover atau partner yang bisa mendampingi dan membantu dia mengendalikan emosinya. Di kasus yang lain adalah sebuah gereja Kristen, aku gak mau nyebutkan namanya. Caranya dia merekrut umat ya dicedeki, dijemput, ditawari Pak, ya apa lek kon tak jemput. Terus mereka digabung, terus mereka punya komunitas, diterno mulih kon lek gak duwe motor. Secara psikologis, cara kerja ini sangat-sangat perfect dan baik gitu loh. Orang-orang yang merasa hidupnya gak pantas dan ditolak di sana sini, diterima di sini. Nah, orang yang sudah puas dengan kehidupan lingkungan dan sosialnya diajak dan didekati dengan cara itu, apa sih anjing gitu. Iya kayak asurisi aku. Iya padha. Jangan homo nih. Nah, wong sing kehidupannya waras di rumah waras diajak menggunakan narkoba, dia ngapain gitu kan. Nah, itu butuh pendamping yang signifikan, yaitu dari dirimu. Apakah harus keluar dari rumah? Yes, gitu. Buat kehidupan sendiri, karena keluarga sudah tidak menjadi bagian yang signifikan. Sorry. Muni dengung. Muni. Keluarga sudah tidak menjadi bagian signifikan. Abang dan mbaknya atau kakak perempuan dan kakak laki-lakinya juga tidak menjalankan fungsinya sebagai anggota keluarga, yang mana anggota keluarga itu tidak keluar jalur, ikut dikandani, ditulungi dan lain sebagainya. Aku melihat ada sesuatu yang membuat mereka berdua menyerah, tidak memberikan pertolongan. Salah satunya mungkin karena mualaf itu tadi, itu adalah harga yang harus dibayar pada saat dia asyhadu Allah, ya kan?
Dek kudu iso lapor langsung tangi. Wah, pun langsung tangi, men. Dia sudah harus tahu bahwa konsekuensinya mari ngene aku di-kick saka grup WA. Iya. Iya kan? Iling kan ya. Moro-moro iling kan pas syahadat pertama ya. Semangat ya. Iya kan? Lek kon bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ngono kan. Bahwa tantangan kehidupan akan semakin besar. Nah, harusnya itu ada di depan. Kemampuanmu itu kon iso gak bayar iki, ataukah itu adalah keinginan-keinginan impulsif yang kamu sendiri gak bisa bayar konsekuensinya. Karena bayar pilihan urip iku bayar iku nang buri, Pak. Kudu ning ngarep lho, ada beberapa pilihan hidup yang kamu bayar di depan, tapi pilihan hidup yang besar itu kon bayarin nang buri konsekuensinya. Ya termasuk menikah, pilihan besar itu ya, menikah, pindah agama. Pindah agama ya. Gitu. Dan memang enak ya, saiki geser mikir sok katut gini ya. Anjay. Kau kan mau mikir kok gak enak banget ya aku ndelok kamera ya gitu. Oh iya iki cuk, goblok. Kiblatku salah. Settingnya salah. Iya. Lah kene kamerane rono ya. Iya, kamera tetep nang kene ya iku. Ah nek ngene nih aman nih gitu. Ayo Bi, apa Bi? Baleni saka awal lagi. Enggak usah. Aman. Oke. Nah itu sih menurutku Mas Fir. Jadi pilihan besar pada waktu kamu mengucapkan kalimat syahadat itu, kamu tidak boleh sedikit pun terfikir bahwa keluargaku kudu nrimo aku. Iya. Paham ya Mas Iku ya? Paham. Iku satu resiko. Iya Pak. Apakah keluargamu, aku tahu ngobrol ambek Firza di podcastnya kita sama Indra Pramujito. Aku kenapa matanya tadi leak ini? Aku bisa ini. Aku mengajukan empat pertanyaan sing kira-kira anakmu lek ngucapno ini kon siapa apa gak? Oh ya paham Meling. Anakmu pindah agama, anakmu hamil, anakmu pacaran beda agama, ngono lah, narkoba gitu kan. Nah, nggak semua orang tua itu siap, Cuk. Iya. Dan itu memang harga yang harus dibayar. Kalaupun kamu akhirnya tahu bahwa kamu didiskriminasi, ya isiku gitu. Apa yang harus dilakukan? Metu saka oma, tetap bangun hubungan yang baik dengan keluarga. Keluar dari rumah itu maksudku adalah kamu harus menunjukkan independensimu dalam hidup. Kon iso urip kok. Kon iso menunjukkan bahwa kon iso bertahan hidup. Itu satu-satunya hal yang bisa membanggakan orang tuamu. Okay. Kalau diukur dari, aku setuju Mas, ambek cangkeme sampean. Siapa Mas sampean jenenge? Jazuli. Jazuli. Mas Jazuli ki cangkeme apik bahwa cilikane diceluk Jasiul. Diwalek-walek sithik ngono ya. Bahwa sorry kembing. Sorry. Terlalu semangat. Soalnya biasa ditakini gak muni ja. Iki gak muni aku kok nggon mudung. Gitu. Iya. Keluar rumah, bangun kehidupan. Percaya ambek omonganku. Seneng ambek omongan. Oh iya, seneng ambek omongane Mas Iki tadi bahwa kamu bisa mengelaborasi atau metani satu persatu. Iya. Nah aku pesen sih untuk Mbak E ya, bagaimana kehadiranmu yang begitu spesial diterima di mata dia nih sebagai suamimu, justru bisa memberikan sebuah gambaran bahwa kehadiranmu ini menjadi harapan gitu. Kekacauan yang kemarin itu aku ya susah, tapi aku susah menemukan cara untuk meyakinkan bahwa kegagalan kemarin itu bukan atas kuasa kendalimu. Tapi justru kamu menikah dengan aku, kita akan punya anak. Ini adalah harapan kita, harapanmu yang baru. Kalau kemarin kamu kalah, di sini jangan kalah. Kita bakal punya anak yang dimana jangan sampai merasakan apa yang kamu rasakan. Kita sudah mendapatkan pelajaran sebelum kita punya anak, yaitu adalah tentang penerimaan. Bener bener. Kamu tidak diterima di keluargamu, berarti seburuk-buruknya anak kita tetap harus kita terima. Sesalah-salahnya anak kita tetap tidak boleh kita intimidasi. Tapi pendampingan. Iya. Nah, ini yang ini Mbak ya. Jadi ada sebuah harapan baru yang perlu ditata. Jadi misalnya pertanyaan tadi, aku harus ngapain nih Mas Fir, Mas Bian? Ya itu tadi, menata sebuah harapan yang di depan mata ini gitu. Kamu sudah bertemu dengan seorang loser yang sudah menemukan dirinya kembali dengan hadirnya kamu. Nah, tinggal dikontrol nih. Yuk kita menata plan lagi, yuk. Apa segala macam yang mau dicapai gitu. Kerja.
kerja Mas. Tapi satu hal Mas, yang aku setuju sama Mas Firza itu tadi soal sampean ngomong Mas Jazuli bahwa kesuksesan itu tidak diukur dari karir. Itu. Bahwa misalnya iki sukses terus kemudian menjadi dihormati, ya enggak dalam satu, ya itu otomatis ya pada akhirnya sopo sing lu diregani di dalam sebuah keluarga karena membiayai atau berkontribusi besar atau sukses dalam karir sehingga dibanggakan. Iku natural, iku normal. Nah maksudku adalah kehidupan itu yang membuat stres adalah kompetisi. Betul Mas Firza ya? Betul. Karena tujuan kehidupan yang utama adalah bertahan hidup. Selesai. Bertahan hidup meneruskan kehidupan. Entah kon sebagai, pada akhirnya berakhir sebagai manajer toko, kehidupanmu berakhir sebagai supervisor di sebuah restoran. Let's go. Belajar keluar 25 tahun still young. Kon iso melakukan apapun di kehidupanmu 25 tahun loh bro. Dan di saat stabil mentalnya baru menikah. Stabil mental lagi baru beranak pinak. Jangan beranak pinak dulu, cuma meteng sih ya. Tahun ning meteng sih ae. Itu. Oke lah kalau gitu. Betul. Dan satu lagi Mas. Boleh. Kon ojo nganggep bahwa orang tuanya gak peduli hanya karena nebus 1 juta tok pada waktu masuk penjara. Karena kehidupan itu sekali lagi juga untuk meneruskan apa ya? Kehidupan itu jauh lebih panjang lagi. Mungkin karena gak mampu, mungkin gak punya keberanian, malu dan lain sebagainya. Lu kan bisa utang. Iya, tapi kondisinya itu tidak semua orang tua sama. Iya. Cara pengambilan keputusannya. Itu sih. Oke lah kalau gitu. Terima kasih. Saya berharap sih rumah tangga kalian menjadi harmonis. Amin ya Allah. Masa lalu kalian penuh dengan kegagalan. Amin. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.